Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, halo Sobat Pelajar. Perkenalkan, aku Aulia Nurfadilah dari kelas 12A, terpilih sebagai winner Duta Pelajar Remaja Kalimantan Barat tahun 2026 dan juga terpilih di Duta Pelajar Remaja Indonesia Best Advokasi 2026. Dan aku, Muhammad Halid Fahad dari kelas 12G sebagai runner-up Duta Pelajar Remaja Kalimantan Barat tahun 2026 dan aku diamanahkan sebagai Ketua OSIM periode 2025-2026 MAN 1 Kota Pontianak. Dan saya Zio Muhammad Rizky dari kelas 11C sebagai top 5 Duta Pelajar Remaja Kalimantan Barat tahun 2026. Dan kita adalah Duta Pelajar Remaja Kalimantan Barat tahun 2026. Nah, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kami diundang untuk menjadi narasumber di podcast Prestasi MAN 1 Pontianak. Tentunya di sini Aul tidak hanya sendiri, Aul bersama Fahad dan juga Zio. Jadi Aul, apa itu Duta Pelajar? Boleh dong dijelasin ke teman-temannya? Oke, nah jadi teman-teman, Duta Pelajar itu adalah seseorang yang dipilih untuk menjadi representasi bagi para pelajar yang ada di suatu daerah tersebut. Nah, menjadi seorang Duta Pelajar itu tidak hanya bergantung pada nilai akademik saja, tetapi tentang karakter, nilai-nilai positif yang kita bawa bersama kita. Itu menurut Aul sih ya. Kalau menurut Zio dan juga Fahad gimana nih? Oke teman-teman, jadi menjadi seorang Duta Pelajar itu bukan hanya seberapa bisa kita mempengaruhi teman-teman. Jadi menjadi seorang Duta Pelajar juga mempresentasikan para remaja bagaimana untuk menjalankan kehidupan di jenjang-jenjang kita gitu. Dia gimana tuh? Nah, kalau menurut Zio, Duta Pelajar adalah sebuah ajang pemilihan untuk SMP atau SMA sederajat untuk memilih untuk mengembangkan bakat diri kita menjadi seorang pemimpin, yaitu dengan mempresentasikan informasi-informasi tentang apa yang ada di kalangan para remaja. Oke, benar-benar keren banget jawaban dari Fahad, Zio juga. Nah, tapi tahu nggak sih pas awal-awal kita untuk memulai ini tuh banyak banget hal yang kita persiapkan. Ya, Ya, betul apa banget. aja? Bang. Nah, untuk persiapan sendiri Duta Remaja teman-teman, jadi di sini tuh ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Bukan hanya tentang materi ataupun pengetahuan yang kita miliki, tapi juga ada beberapa hal seperti prestasi, pengalaman organisasi, terus apa lagi Zio? Nah, jadi kita bakal dapat pengalaman nih teman-teman, yaitu mendapatkan teman baru, dapat informasi, dan juga kita bisa berbicara di depan umum gitu ya teman-teman. Ya, Oke, untuk dari Aul ya teman-teman, persiapan dari provinsi ke nasional cukup sangat kompleks dan lumayan panjang. Mulai dari latihan public speaking, bagaimana kita berkomunikasi dengan etika, lalu bagaimana kita untuk mencoba berinteraksi dengan finalis yang lain, hingga pada saat satu hal yang menurut Aul benar-benar penting untuk kita lakukan saat ini adalah mental sih ya teman-teman sejauh ini. Karena kalau misalnya udah di sana teman-teman, nggak cuma materi aja yang ada di pikiran kita, tapi juga bagaimana kita tetap menjaga kepercayaan diri kita saat kita berada di atas panggung. Karena di sana, di panggung nasional, jujur semuanya udah hebat, udah pinter, udah keren semuanya, tapi tergantung bagaimana kita menampilkan karakter yang ada di dalam diri kita. Jadi menurut Aul, selain persiapan materi yang cukup panjang, selain public speaking, adalah tentang bagaimana kita memahami diri kita sendiri dan juga bagaimana kita menyampaikan persiapan diri kita melalui kepercayaan diri kita yang sedang kita bawa pada saat itu. ya betul banget. Tapi selain itu Aul, untuk yang pertama kita harus miliki yaitu niat. Karena dari niat kita harus menyiapkan segala bentuk hal melalui ya gitulah. Oke, Aul setuju sih kalau misalnya nggak ada niat kita nggak mungkin bakal melangkah sejauh itu ya kan Hat? Ya, Oke. Nah, selanjutnya apalagi ya? Oke, tugas seorang duta pelajar. Oke, tugas untuk seorang duta pelajar adalah bagaimana cara kita mempresentasikan suatu masalah yang ada di kalangan para remaja, yaitu contohnya adalah tentang bullying, tentang narkoba, atau tentang segala macamnya. Dan kita sebagai Duta Pelajar Remaja Kalimantan Barat, kita membantu para remaja untuk meninggalin masa-masa itu dan menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, betul teman-teman. Jadi menjadi seorang duta itu merupakan representasi dari para remaja. Kita diminta untuk bisa mempengaruhi dan terjun langsung ke dunia-dunia para remaja. Oke, selain itu menurut Aul ada satu tugas yang penting adalah bagaimana kita dapat menginspirasi dan menjadi role model bagi para pelajar yang ada di Kalimantan Barat.
Karena kita melihat kan kalau misalnya para remaja itu cenderung lebih pengen curhat sama teman-temannya. Iya, Karena kalau betul. misalnya sama orang yang lebih tua kadang lebih takut gak sih gitu. Jadi kalau misalnya sama teman-temannya dia bakal lebih leluasa untuk menceritakan apa aja sih kejadian ataupun hal-hal yang menurut mereka menjadi masalah bagi diri mereka. Oleh karena itu kita menjadi seorang duta, kita perlu banget untuk menjadi pendengar, untuk menjadi problem solving berbagai untuk masalah mereka. Oke? Nah, selanjutnya pengalaman apa saja yang kita dapat setelah terpilih? Oke, teman-teman. Jadi untuk pengalaman sendiri, yang pastinya saat kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif, pasti banyak sekali manfaat yang kita bakal dapat. Nah, yang pertama itu ada kita mendapatkan relasi yang cukup besar, di mana kita mengenal para remaja dari berbagai daerah yang ada di Kalimantan Barat. Iya. Kemudian bagaimana cara kita terjun langsung ke dunia para remaja. Kemudian apa lagi, Gio? Nah, jadi kita bakal dapat pengalaman nih teman-teman, yaitu pengalaman bagaimana cara kita menjelaskan apa masalah-masalah yang ada di kalangan remaja, dan kita juga belajar banyak hal baru, yaitu gimana cara kita mengembangkan Indonesia Emas 2030. 45. 2045 Zio. Nah, pengalaman apa aja yang kita dapat? Mulai dari diri sendiri ya teman-teman. Pengalaman dari Aul yang Aul dapatkan adalah ketika Aul lebih mengenal diri Aul sendiri. Ketika Aul merasa, wah aku udah diberi kepercayaan untuk memegang amanah ini. Tentunya tidak mungkin kita biarkan begitu aja. Tentunya kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk melangkah bersama teman-teman yang lain untuk menjalankan berbagai banyak program positif. Contohnya seperti Duta Pelajar Remaja Kalimantan Barat Goes to School kemarin yang udah kita inisiasi dan Iya. udah kita gerakan juga teman-teman. Dan dari situ Aul bertemu dengan begitu banyak sekali mata, begitu banyak sekali orang-orang yang ternyata begitu percaya kepada kita untuk menjadi seorang duta. Oleh karena itu, Aul tidak akan mungkin untuk menyia-nyiakan kesempatan ini. Tentunya dengan adanya gelar ini tidak hanya akan sekedar kita pajang, namun juga akan kita jadikan sebuah manfaat untuk kita menjadi keberlangsungan ke depannya. Oke, kemudian nih, kira-kira benefit apa sih yang kalian dapat setelah mengikuti kegiatan Duta Pelajar Remaja Kalimantan Barat 2026 ini? Nah, berdasarkan pengalaman yang sudah Aul ceritakan tadi, manfaat tentunya tidak lepas dari itu ya kan, Hat? Iya, Nah, betul banget. manfaat yang Aul dapatkan adalah pastinya relasi. Karena relasi itu penting banget teman-teman. Karena ketika kita udah berada di satu panggung, mau itu di panggung di tingkat provinsi ataupun nasional, kita udah akan bertemu pelajar-pelajar terbaik dari masing-masing daerah tersebut. Nah, dari situ kami saling berkenalan, bertukar ide, menyampaikan berbagai banyak gagasan. Dari situ kami mempelajari satu hal yang ternyata berasal dari latar belakang, berasal dari hal yang berbeda dari diri kita. Nah, dengan kita bertemu begitu banyak manusia yang memiliki bekal yang berbeda-beda juga, kita dapat belajar dari situ. Kita juga akan belajar dari pengalaman kita. Nah, kalau dari Zio yaitu adalah ketika kita bisa belajar bagaimana cara meningkatkan diri kita, yaitu kita tidak ragu lagi yang namanya panggung, dan yang kedua adalah kita bakal percaya diri apa yang disampaikan kita kepada audiens, yaitu dari pengalaman kita yang masa-masa lalu yang begitu sangat sulit untuk meningkat gitu. Nah, dan yang kita pelajarin makin meningkat potensi diri yang ada di dalam diri kita, yaitu kita bisa berbicara depan umum, dan yang sebelumnya kita tidak tahu apa masalah yang kita hadapin. Nah, yang kita dapatkan adalah keraguan. Nah, jadi itu setelah memasuki Duta Pelajar Remaja Kalimantan Barat, saya belajar bahwa semua itu tidak penting ya teman-teman. Yang Zio pikirkan adalah pengalamannya. Pengalaman yang Zio dapatkan adalah Zio bisa percaya diri untuk naik ke atas panggung dan memberikan program kerja saya ke depannya. Oke, mungkin dari aku pribadi teman-teman, aku merasa termotivasi dengan teman-teman di lingkungan aku saat itu. Karena mereka begitu cukup percaya diri, prestasi yang dibawa juga banyak. Nah, itulah memotivasi saya untuk terus berkembang, memiliki berbagai kemampuan seperti mereka. Oke, benar-benar sebuah pengalaman yang menarik banget buat di-share ke teman-teman yang nonton. Nah, kita akan beralih ke apa cita-cita dan planning ke depan.
Nah, bagi Aul untuk kedepannya sebagai anak kelas 12, tentunya planning Aul tentunya sudah memikirkan bagaimana untuk melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tentunya dengan membawa gelar dan juga berbagai kepercayaan ini, tentunya Aul berharap dapat lebih berdampak lagi dibanding ini. Ketika awalnya Aul hanya dapat bersosialisasi, Aul dapat bertemu langsung, itu sudah sama saja dengan memberikan dampak secara langsung. Namun Aul juga berharap kalau misalnya Aul juga dapat memberikan dampak di media sosial, dengan Aul menyebarkan begitu banyak hal positif, dengan kita sering posting-posting konten yang sangat menarik Iya. juga. Nah, jadi dari situ Aul berharap bahwa kedepannya Aul dapat lebih bermanfaat, berdampak, dan juga tetap memikirkan akademik Aul ke depannya. Menurut teman-teman gimana? Nah, kalau menurut Zio yaitu menjadi duta itu penting banget ya teman-teman. Apalagi kalau dari public speaking kita yang untuk melatih kita untuk masa depan kita, yaitu ketika kita kerja kita bakal disuruh presentasi atau wawancara. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa kita bisa ya teman-teman, karena dari sini kita bakal belajar hal-hal seperti itu. Dari saya teman-teman, mungkin planning ke depan sama seperti Aul karena saya sudah kelas 12, yang pastinya saya akan memikirkan bagaimana saya akan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian bagaimana saya berdampak dan bermanfaat bagi teman-teman sekitar, bagi lingkungan, mungkin bagi negara dan yang lainnya gitu. Oke, benar-benar keren dan menginspiratif banget. Nah, mungkin kita udah memasuki di fase terakhir kali ya. Kita akan mulai di pesan dan kesan untuk adik-adik kelas sebagai inspirasi menjadi duta pelajar remaja ke depannya. Menurut Aul pernah membaca suatu quote seperti ini. Just show who you are, because no one will notice you if you don't show who you are. Jadi teman-teman, jika kita tidak menunjukkan siapa diri kita, ya udah yang lain nggak bakal tahu siapa diri kita. Karena Aul percaya kalau misalnya semua orang itu memiliki potensi. Cuman itu akan kembali lagi kepada kita bagaimana kita akan menampilkan, menunjukkan apa yang kita miliki. Karena tidak ada orang lain, tidak ada satupun yang akan menemukan potensi diri kita kecuali diri kita sendiri. So, just show who you are and let it be. Because confidence is the most thing that you really have to yourself. Oke, dari saya teman-teman, aku pernah nemu pesan yaitu mansabata nabata. Nah, barang siapa yang fokus ataupun fokus pada suatu titik, maka ia akan tumbuh. Nah, di sini artinya gimana teman-teman? Kita harus mulai fokus pada diri kita sendiri, bagaimana kita ke depannya akan melangkah. Nah, disinilah saat kita udah mulai terpaku dan benar-benar ingin menginginkan suatu hal, maka kita akan tumbuh dan berdampak gitu teman-teman. Jadi dari Nah, itu kalau pesan dari Zio yaitu kalian jangan takut untuk mengikuti ajang tersebut, karena ini nih penting banget buat pengalaman teman-teman. Nah, jadi tuh saya yang termuda di sini, saya masih kelas 11 dan kedua abang dan kakak di sini kelas 12. Nah, jadi tuh saya belajar dari mereka kalau jika menjadi seorang duta yaitu kita tidak memandang umur ya teman-teman. Kita dari sejak dini kita bisa belajar untuk bertumbuh. Iya, betul. Oke. Terus kita juga harus melatih kemampuan kita sejak dini. Oke, benar banget, Fahad. Nah, setelah kita memberikan pesan dan kesan, tentunya di sini Aul ingin berterima kasih juga kepada Aman 1 Pontianak atas segala support yang telah diberikan kepada kami, atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami, sehingga kami dapat melangkah dan memegang amanah seperti ini. Mungkin kalau misalnya nggak di Man 1, mungkin kita nggak bakal saling ketemu kali Iya, ya betul kan. banget, Aul. Kita nggak bakalan ketemu sebagai Fahad, Zio, dan juga Aul. Jadi buat teman-teman di sana, kami benar-benar sangat menyenangkan berada di sini, dapat bertemu teman-teman di sini. And mungkin itu aja kali ya dapat kami sampaikan selain rasa terima kasih yang begitu besar dari diri kami. Dan sekian yang dapat kami sampaikan. Kami pamit. See you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.